Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Tikubang Semarang, program studi akuntansi. Sini kami akan memaparkan mengenai Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI dan SPFAID. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Audit Internal Bank. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnes Andarista Putri, NIM 2005520100 dan saya Anita Sivia Rahayu, NIM 2005520130. Standar Kerja Audit Intern atau SKAI dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank atau SPFAIB. Referensi POJK nomor 1 tahun 2019 dan SEOJK nomor 20 tahun 2016. Standar Kerja Audit Intern atau SKAI. Bab 1, yaitu ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum, syariah dan unit syariah. Yang kedua yaitu direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan. 3. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi bagi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas. 4. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. 5. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. 6. Audit intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank. 7. Standar profesional audit intern adalah standar pelaksanaan audit intern secara profesional bagaimana ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Audit Intern, termasuk pedoman pelaksanaan standar. Yang ke-8 yaitu Kode Etik Audit Intern adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor intern. 9. SKAI adalah unit kerja dalam bank yang menjalankan fungsi audit intern. Bab 2 yaitu audit intern. 1. Bank wajib memiliki fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank. Yang kedua, fungsi audit intern dituangkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal yang diatur dalam standar profesional audit intern atau 3. Pelaksanaan fungsi audit intern didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai. Bab 3 yaitu struktur, wewenang, dan tugas pokok satuan audit intern. Pasal 3. 1. SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 2. Dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. 4. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pasal 4. SKAI mempunyai wewenang paling sedikit A. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI. B. Melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. C.
Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan direksi, dewan komisaris, dan komite audit. B. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern. C. Mengikuti rapat yang bersifat strategis. Cara aku tidak berani. Tugas pokok sekai paling sedikit. A. Membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit, dan B. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit. C. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. D. Memberikan saran, perbaikan, dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Bab 4. Fungsi Kepala Satuan Kerja Audit Intern. Pasal 6. 1. Kepala sekai harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif. 2. Kepala sekai bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik audit intern. Yang kedua yaitu memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas sekai. Memastikan anggota sekai mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha bank. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern. Melaporkan temuan yang signifikan kepada direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada direksi dan komisaris dan dewan komisaris dengan tembusan kepada komite audit dan direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern. 1. Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota sekai, mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara. Kedua yaitu penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi sekai. 3. Pihak ekstern mematuhi piagam audit intern bank. Bagi bank yang merupakan perusahaan induk, 1. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak. 2. Merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu. 3. Bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, selain melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala sekai bertanggung jawab menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah. Bab 5. Etika profesional. Pasal 7. 1. Bank wajib memastikan sekai bertindak secara independen dan objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi. 2. Cakupan independensi dan objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada standar yang berlaku. Pasal 8 yaitu 1. Bank wajib menetapkan sekai yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern terhadap bank secara menyeluruh. B. Memastikan sekai menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan sekaligus. C. Memastikan sekai meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan. 2. Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha wajib menetapkan paling sedikit 1 orang anggota SKAI yang memiliki pengetahuan dan atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Pasal 9 yaitu bank wajib memastikan SKAI memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya. Yang tercantum A. Dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya. B. Dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya. C. Menghindari benturan kepentingan. Dan D. Mengimplementasikan kode etik audit intern. Bab 6. Bab 6. Piagam audit intern. Pasal 10. 1. Bank wajib memiliki piagam audit intern yang memuat paling sedikit A. Struktur dan kedudukan SKAI, B. Tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain. E. Wewenang SKAI, D. Kode etik audit intern, E. Persyaratan auditor intern dalam SKAI, F. Pertanggungjawaban SKAI, G. Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional bank termasuk dalam perusahaan anak. H. Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern. I. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan, konsultasi, atau tugas khusus lain. J. Tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI. Pihak audit intern bagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang dimaksud pada ayat 1 merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas A. Pelaksanaan audit, B. Inisiasi komunikasi dengan auditi pada bank, C. Pemeriksaan aktivitas bank, dan D. Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen. 3. Piagam audit intern ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Empat, piagam audit intern harus dapat diakses oleh A. Seluruh pemangku kepentingan intern bank, dan B. Pemangku kepentingan ekstern bank melalui situs web bank untuk bank yang sahamnya dimiliki publik. 5. Piagam audit intern dikaji paling sedikit sekali dalam 3 tahun. Bab 7. Cakupan aktivitas audit intern. Pasal 11 yaitu 1. Kegiatan SKAI mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan paling sedikit mengenai A. Efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan. B. Keandalan, efektivitas, integritas dari proses sistem manajemen informasi termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data. C. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Dan D. Kualitas kinerja organisasi. 2. Kegiatan SKAI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi bank secara keseluruhan termasuk perusahaan anak, kantor cabang anak, dan kegiatan bank yang diserahkan kepada pihak ekstern. Bab 8 yaitu rencana audit.
Pasal 12.1, bank wajib memiliki rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern. 2. Rencana audit tahunan disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif atau robust risk assessment, mencakup paling sedikit A. Kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. B. Manajemen risiko. C. Kecukupan permodalan. D. Kecukupan likuiditas. E. Pelaporan intern. F. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Dan G. Keuangan. 3. Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Bab 9 yaitu tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi audit intern. Pasal 13.1, dalam pelaksanaan fungsi audit intern, direksi bertanggung jawab A. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi bank. B. Memastikan supaya memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi. C. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SEKAI. D. Memastikan kepala SEKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab A. Memastikan direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien. B. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SEKAI paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Dan C. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SEKAI dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. 3. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab A. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern bank. B. Mengevaluasi kinerja SEKAI. C. Memastikan SEKAI melakukan komunikasi dengan direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah, dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah, auditor ekstern, dan otoritas jasa keuangan. D. Memastikan SEKAI bekerja secara independen. E. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit ruang lingkup dan anggaran SEKAI. F. Meninjau laporan audit dan memastikan direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat dan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilakukan oleh SEKAI. D. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SEKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja. Dan H. Memastikan SEKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas. Bab 10 yaitu hubungan satuan kerja audit intern dengan unit kerja pengendalian dan auditor
auditor ekstern. Pasal 14(1) yaitu Sky bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian. 2. Sky bekerja sama dengan auditor ekstern untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor ekstern kepada bank. Bab 11 yaitu komunikasi satuan kerja audit intern dengan otoritas jasa keuangan. Pasal 15 yaitu 1. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, bank wajib melakukan komunikasi dengan otoritas jasa keuangan paling sedikit sekali dalam 1 tahun. 2. Komunikasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan oleh kepala Sky dan paling sedikit membahas a. Area berisiko yang diidentifikasi oleh otoritas jasa keuangan dan Sky. B. Pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank. C. Pemantauan tindak lanjut bank atas kelemahan yang teridentifikasi. D. Temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan. Dan E. Rencana audit tahunan. 3. Otoritas jasa keuangan berwenang memberikan rekomendasi kepada bank untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern. Bab 12 yaitu fungsi satuan kerja audit intern dalam kelompok usaha. Pasal 16 1. Bagi bank yang merupakan perusahaan anak, A. Sky melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawakan fungsi audit intern dari perusahaan induk, dan B. Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari perusahaan agar fungsi audit intern dari perusahaan induk menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada bank dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bagi bank yang merupakan perusahaan induk, direktur utama dan dewan komisaris bertanggung jawab memastikan pelaksanaan audit intern di perusahaan anak dilakukan dengan menggunakan standar audit pada bank. 3. Pelaksanaan audit intern di perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha perusahaan anak. Bab 13 yaitu penggunaan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern. Pasal 17 1. Bank dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara. 2. Penggunaan jasa pihak ekstern sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 yang bersifat sementara dapat dikecualikan untuk A. Penggunaan jasa pihak ekstern terkait teknologi informasi dan atau B. Penggunaan jasa pihak ekstern untuk hal lain berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan. 3. Bank wajib menjelaskan alasan pelaksanaan audit intern oleh pihak ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada otoritas jasa keuangan. 4. Peran pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit intern menjadi tanggung jawab kepala Sky. 5. Bank wajib memastikan independensi penggunaan pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern. Bab 14. Kewajiban pelaporan pada otoritas jasa keuangan. Pasal 18. Bank wajib menyampaikan laporan kegiatan otoritas jasa keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit intern yaitu A. Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala Sky. B. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan
kelangsungan usaha bank. C. Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen bagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 ayat 2 huruf C, dan D. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern. Pasal 19 yaitu bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 18 huruf A disertai dengan surat keputusan Direktur Utama, surat persetujuan Dewan Komisaris, dan rekomendasi Komite Audit. B. Ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. C. Paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI, dan D. secara luring. Pasal 20 yaitu bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha dan bagaimana dimaksudkan dalam pasal 18 huruf B. A. Ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris independen yang menjadi Ketua Komite Audit. B. Paling lambat 3 hari setelah ditemukan, dan C. secara luring. Pasal 21 yaitu 1. Bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 18 huruf C, yaitu A. dilakukan sekali dalam 3 tahun yaitu untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juli tahun ketiga berikutnya. B. Mencakup paling sedikit 1. Pendapat tentang hasil kerja SKAI. 2. Kepatuhan SKAI terhadap standar profesional audit intern. 3. Penilaian terhadap aktivitas SKAI dalam melakukan evaluasi sistem pengendalian intern. 4. Kesesuaian metodologi atau sistem SKAI dengan kondisi terkini dan kompleksitas usaha bank. Dan 5. Usulan perbaikan. C. Ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. D. Paling lambat 2 bulan setelah periode pengkajian berakhir, dan E. secara luring. Dua bank dapat melakukan kegiatan kaji ulang pihak ekstern kurang dari 3 tahun sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf A dengan tetap memperhatikan periode akhir kaji ulang sampai dengan bulan Juni. Bank dapat melakukan kegiatan kaji ulang pihak ekstern kurang dari 3 tahun sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf A dengan tetap memperhatikan periode akhir kaji ulang sampai dengan bulan Juni. Pasal 22 yaitu bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf G. A. Mencakup paling sedikit 1. Tujuan, ruang lingkup, dan waktu pelaksanaan audit. 2. Temuan audit. 3. Kesimpulan SKAI atas hasil audit. 4. Pernyataan SKAI bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar profesional audit intern. 5. Rekomendasi SKAI terhadap hasil temuan audit. 6. Tanggapan auditi terhadap hasil audit. 7. Tindak lanjut audite yang ditentukan oleh SKAI terhadap temuan audit. 8. Komitmen audit yang telah disepakati oleh SKAI. 9. Hasil pemantauan komitmen audit yang dilakukan oleh SKAI terhadap realisasi komitmen yang telah dijanjikan oleh audit. 10. Penggunaan jasa pihak ekstern sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 selama periode tertentu beserta alasan penggunaan jasa pihak ekstern apabila ada. B. Ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris independen yang menjadi Ketua Komite Audit. C. Secara semesteran paling lambat 1. Tanggal 31 tahun berjalan untuk semester 1. 2.
tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua, dan D. secara daring melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan. Pasal 23. Dalam hal penyampaian laporan secara daring, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf D belum dapat dilakukan, bank wajib menyampaikan laporan secara luring kepada otoritas jasa keuangan. Pasal 24. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan secara luring sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf D, pasal 20 huruf C, pasal 21 ayat 1 huruf E, dan atau pasal 23 jatuh pada hari libur nasional. Laporan disampaikan paling lambat pada hari kerja berikut. Pasal 25. Penyampaian laporan secara luring ditujukan kepada 1. Departemen Pengawasan Bank terkait atau kantor regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi bank yang berkantor pusat di wilayah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, atau 2. Kantor regional Otoritas Jasa Keuangan atau kantor otoritas jasa keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank. Bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Bab 15. Sanksi administratif. Pasal 26. Pertama, bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10 ayat 1, pasal 12 ayat 1, pasal 15 ayat 1, pasal 17 ayat 3, dan atau ayat 5, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21 ayat 1, pasal 22, dan atau pasal 23. Dikenakan sanksi administratif berupa A. Teguran tertulis, B. Pencantuman anggota direksi, dewan komisaris, dan atau pejabat eksekutif dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. C. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan atau D. Pemberhentian anggota direksi, dewan komisaris, dan atau pejabat eksekutif, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara. 2. Sanksi administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama. Pasal 27. Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, bank yang menyampaikan laporan secara luring melewati batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf C, pasal 20 huruf B, pasal 21 ayat 1 huruf B, dan atau pasal 22 huruf C dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 500.000 per hari kerja dan paling banyak sebesar 15 juta. Bab 16. Ketentuan peralihan. Pasal 28. Terhadap pelanggaran pelaksanaan fungsi audit intern yang dilakukan sebelum tanggal efektif berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dan diketahui setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku. Tindakan administratif mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan ini. Pasal 29. Pertama, periode pertama kali kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf A, yaitu dimulai dari posisi periode kaji ulang terakhir yang telah dilaporkan bank sampai dengan bulan Juni tahun ketiga. Ikut 2. Bank tetap dapat menggunakan piagam audit intern yang ada sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini sampai dengan tanggal 1 Juni 2019. Bab 17. Ketentuan penutup. Pasal 30. Pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1
6 PBI tahun 1999 tentang penugasan Direktur Kepatuhan atau Compliance Director dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Indonesia nomor 3883, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank atau SPF AIB. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR merupakan lembaga keuangan yang salah satu usahanya menghimpun dana masyarakat sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola. Salah satu faktor yang penting bagi BPR dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui pelaksanaan audit intern yang efektif dan memadai. Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif di BPR, perlu disusun suatu pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern. 2. Kebijakan umum. Terpenuhinya kepentingan BPR dan masyarakat penyimpangan dana merupakan bagian dari misi audit intern BPR. Mengingat terdapat berbagai macam kepentingan dari berbagai pihak, baik pemilik, pengurus, pegawai, maupun nasabah. Dalam kaitan ini, audit intern harus dapat menempatkan fungsinya di atas kepentingan berbagai pihak tersebut untuk memastikan terwujudnya BPR yang sehat, berkembang secara wajar, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan mendukung terlaksananya sistem pengendalian intern yang efektif. A. Ruang lingkup pengendalian intern. Ruang lingkup pengendalian intern BPR meliputi juga aspek-aspek yang mampu menjamin keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat dan pihak ketiga lainnya. B. Audit intern sebagai bagian dari sistem pengendalian intern. Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya sistem pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. C. Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi audit intern. Tugas KAI atau PI audit intern adalah pengembangan direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. D. Independensi. KAI atau PI audit intern harus bertindak independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit sebagaimana pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern ini. E. Wewenang dan kedudukan. KAI atau PI audit intern harus diberi wewenang dan kedudukan dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya. F. Ruang lingkup pekerjaan audit intern. Ruang lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup seluruh aspek kegiatan BPR yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan BPR dan masyarakat. G. Etika auditor intern. Auditor intern harus memiliki kode etik profesi yang antara lain mengacu pada Code of Ethics dari The Institute of Internal Auditor. Kode etik tersebut paling sedikit memuat keharusan untuk 1. Berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif, dan bertanggung jawab.
3. Memiliki dedikasi. 3. Tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya. 4. Menjaga prinsip kerahasiaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Dan 5. Terus meningkatkan kemampuan profesionalnya. Sikap mental auditor intern. Auditor intern harus memiliki sikap mental yang baik dan tercermin dari kejujuran, objektivitas, ketekunan, dan loyalitasnya kepada profesi. Kedua, pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR. Pertama, struktur organisasi, fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Fungsi audit intern merupakan alat untuk membantu memastikan bahwa BPR dapat mengelola dan mengamankan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam melayani masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan, direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. A. Struktur organisasi. Struktur organisasi fungsi audit intern dalam rangka penerapan fungsi audit intern sesuai dengan jumlah modal inti sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 POJK Tata Kelola BPR sebagai berikut. Pertama, BPR dengan modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah wajib membentuk satuan kerja audit intern atau SKAI. Atau 2, BPR dengan modal inti kurang dari 50 miliar rupiah wajib menunjuk 1 orang PI audit intern. Contoh struktur organisasi BPR yang wajib memiliki SKAI. Yang pertama ada Dewan Komisaris dan Komite Audit. Dewan Komisaris terdiri dari Direktur Utama, Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan, dan SKAI. Garis komunikasi atau penyampaian informasi. Contoh struktur organisasi BPR yang wajib memiliki PI audit intern. Yang pertama ada Dewan Komisaris, Direktur Utama, Direktur, PI audit intern. B. Kedudukan SKAI atau PI audit intern, Direktur Utama, dan Dewan Komisaris. SKAI atau PI audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, Direksi, dan Dewan Komisaris harus mendukung SKAI atau PI audit intern agar tugas audit intern dapat terlaksana secara efektif. Direktur Utama bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan fungsi audit intern dan memastikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan SKAI atau PI audit intern. Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI atau PI audit intern. C. Pengangkatan dan pemberhentian. Kepala SKAI atau PI audit intern diangkat dan diberhentikan oleh direksi dengan mempertimbangkan pendapat dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. D. Independensi. SKAI atau PI audit intern harus independen terhadap fungsi operasional, yaitu fungsi yang terkait dengan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. SKAI atau PI audit intern mampu melaksanakan tugasnya tanpa pengaruh atau tekanan dari pengurus BPR dan pihak ekstern. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, Kepala SKAI atau PI audit intern dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab. SKAI atau PI audit intern memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana maksud dalam pasal 60 POJK Tata Kelola BPR, yaitu 1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. 2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya, paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen. 3.
mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Dan 4, memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab SKY atau PI audit intern harus dirumuskan dalam suatu dokumen tertulis yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris. Kepala SKY atau PI audit intern bertanggung jawab untuk merencanakan audit, melaksanakan audit, mengatur dan mengarahkan audit, serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari BPR dapat dicapai secara optimal. SKY atau PI audit intern harus mempertanggungjawabkan kegiatan secara berkala kepada Direktur Utama. F. Perencanaan. Proses perencanaan audit terdiri atas 1. Penentuan tujuan audit. Tujuan harus dapat diukur dan sesuai dengan rencana serta anggaran operasi BPR. Yang kedua, penentuan jadwal kerja audit. Jadwal kerja audit harus mencakup kegiatan yang akan diaudit, tanggal, mulai, dan waktu yang dibutuhkan. Dengan mempertimbangkan ruang lingkup audit dan hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor intern sebelumnya. Rencana sumber daya manusia dan anggaran. Dalam perencanaan sumber daya manusia dan anggaran perlu diperhatikan antara lain jumlah auditor intern yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam hal BPR memiliki SKY, kualifikasi yang dibutuhkan, dan pelatihan yang diperlukan untuk upaya pengembangan selain kegiatan administratif yang harus dilakukan. B. Kebijakan dan prosedur. SKY atau PI audit intern harus menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi auditor intern dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk dan isi kebijakan dan prosedur tersebut harus disesuaikan dengan struktur organisasi serta kompleksitas kegiatan BPR. Program pengembangan dan pendidikan profesi. SKY harus memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang paling sedikit 1. Uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap auditor intern. 2. Kriteria persyaratan untuk menjadi auditor intern. 3. Rencana pendidikan dan pelatihan profesi berkelanjutan. Dan 4. Metode penilaian kinerja auditor intern. Kaji ulang. Untuk menilai pelaksanaan fungsi audit intern, BPR dengan modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah harus dilakukan kaji ulang oleh pihak ekstern paling sedikit sekali dalam 3 tahun. Laporan atas kaji ulang ini harus memuat pendapat tentang hasil kerja SKY dan kepatuhannya terhadap pedoman standar pelaksanaan audit intern BPR serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Kaji ulang pertama kali harus dilakukan 3 tahun setelah terbentuknya SKY. C. Hubungan dengan akuntan publik dan kantor akuntan publik. Bagi BPR yang laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik dan atau kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan BPR, maka SKY atau PI audit intern bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. Ruang lingkup pekerjaan auditor audit intern. Ruang lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dari BPR yang bersangkutan dan atas kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan. A. Penilaian kecukupan sistem pengendalian intern. B. Penilaian efektivitas sistem pengendalian intern. C. Penilaian kualitas kinerja. Hubungan audit intern dengan sistem pengendalian intern. Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern. Pengendalian intern adalah setiap tindakan yang diambil oleh manajemen
untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan utama dari pengendalian internet adalah untuk memastikan A. Pengamanan dana masyarakat, B. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan, C. Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, D. Kebenaran dan keutuhan informasi, E. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur hukum, dan peraturan, dan F. Pengamanan harta kekayaan. Auditor intern melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pengendalian intern yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bagi auditor intern bahwa pengendalian telah berjalan sesuai yang telah ditetapkan sebagai berikut. A. Pengamanan dana masyarakat, B. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan, C. Pemanfaatan sumber daya, D. Kebenaran dan keutuhan informasi, E. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan, F. Pengamanan aset. 4. Pelaksanaan audit. Pendekatan pelaksanaan audit dipengaruhi oleh besar organisasi, karakteristik, volume, dan kompleksitas kegiatan usaha BPR. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan audit perlu memperhatikan kondisi masing-masing BPR. Pelaksanaan audit dapat dibedakan dalam 5 tahap kegiatan, yaitu A. Persiapan audit. Pelaksanaan audit harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan audit tercapai secara efisien. Langkah yang perlu diperhatikan pada tahap persiapan audit meliputi: pertama, metode pendekatan auditor intern, 2. Penetapan penugasan, 3. Pemberitahuan audit, 4. Audit penelitian pendahuluan. B. Penyusunan program audit. Program audit merupakan dokumentasi prosedur auditor intern dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit, termasuk catatan untuk pemeriksa yang akan datang. Program audit paling sedikit mencakup 1. Prosedur dalam rangka mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit. 2. Tujuan audit. 3. Luas, tingkat, dan metodologi pemeriksaan. 4. Jangka waktu pemeriksaan. Dan 5. Identifikasi aspek-aspek teknis, resiko, proses, dan transaksi yang harus diuji, termasuk pengolahan data elektronik. Program audit dapat diubah sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung. Pelaksanaan penugasan audit. Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan bukti-bukti audit, serta informasi lain yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit. Pertama, proses audit. Proses audit meliputi kegiatan sebagai berikut. A. Mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup dan relevan. B. Memeriksa, mengevaluasi, dan mengkonfirmasi semua bukti dan informasi untuk memastikan kesesuaian dengan sistem dan prosedur. C. Menetapkan metode dan teknik sampling yang digunakan sesuai dengan keadaan. D. Mendokumentasikan kertas kerja audit. Dan E. Membahas hasil audit dengan auditor. 2. Evaluasi hasil audit. Evaluasi terhadap hasil audit menjadi tanggung jawab dari masing-masing auditor intern. D. Pelaporan hasil audit. Temuan audit berupa fraud atau misconduct yang signifikan harus segera dilaporkan oleh ketua tim audit kepada kepala SKY atau PI audit intern tanpa menunggu selesainya audit. Laporan hasil audit paling sedikit harus memenuhi standar sebagai berikut. 1. Laporan harus tertulis.
Laporan harus tertulis dan memuat hasil audit sesuai dengan ruang lingkup penugasan. Laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. Laporan harus dibuat secara singkat yang memuat beberapa hal pokok atau yang dianggap penting dan hal-hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan oleh auditor. Laporan harus didukung kertas kerja yang memadai. Laporan yang memuat temuan audit harus didukung kertas kerja yang memadai agar dapat dipertanggungjawabkan. 4. Laporan harus objektif. Laporan harus objektif dan berdasarkan fakta serta tidak memihak pada kepentingan tertentu. 5. Laporan harus konstruktif. Laporan harus konstruktif dan dapat memberikan saran perbaikan atau arah bagi auditor untuk dapat melakukan perbaikan. 6. Laporan harus ditandatangani oleh auditor intern. Tanda tangan auditor intern dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab atas kebenaran isi laporan yang dibuat. 7. Laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu. Laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu atau dalam batas waktu yang masih relevan dengan materi laporan. 8. Laporan harus dituangkan secara sistematis. Laporan harus dituangkan secara sistematis yang antara lain memuat objek audit, periode audit, temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi serta tanggapan auditor. Tindak lanjut hasil audit. SKY atau PI audit intern harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan auditor. Tindak lanjut tersebut meliputi 1. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada auditor apabila auditor belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan. Analisis kecukupan tindak lanjut. Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan pemenuhan komitmen yang telah dilaksanakan auditor. Selanjutnya, pemantauan tindak lanjut perlu dilakukan kembali apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sesuai dengan komitmen. Laporan tindak lanjut. Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh auditor, maka SKY atau PI audit intern memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk tindakan lebih lanjut. 5. Dokumentasi dan administrasi. Untuk mendukung hasil audit, SKY atau PI audit intern harus mendokumentasikan dan mengadministrasikan bukti-bukti dokumen sejak tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil audit. Produk yang didokumentasikan dan diadministrasikan adalah A. Dokumentasi kertas kerja audit. Semua kertas kerja tersebut dikompilasikan dengan memperhatikan 1. Fungsi kertas kerja audit. Fungsi kertas kerja audit adalah sebagai pendukung utama dari laporan hasil audit serta sarana dalam membantu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. 2. Penyusunan dokumentasi kertas kerja audit. Penyusunan dokumentasi kertas kerja audit harus A, rapi. Dokumentasi kertas kerja audit harus rapi sehingga memudahkan penggunaannya. Kertas kerja audit harus lengkap, jelas, dan mudah dimengerti sehingga memudahkan bagi pihak yang memerlukan informasi tersebut. B. Sistematis. Dokumentasi kertas kerja audit harus disusun secara sistematis berdasarkan kronologis kejadiannya dengan menggunakan indeks arsip. 3. Penyimpanan kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah arsip milik DPR, sehingga harus diperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan tersebut, termasuk kerahasiaan dokumen. Hal-hal atau ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penyimpanan arsip kertas kerja audit antara lain sebagai berikut.
A. Penggunaan kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah milik DPR sehingga pengambilan, peminjaman, dan pembuatan salinan oleh pihak di luar SKY atau PI audit intern sebagai satuan kerja lain di DPR dan auditor eksternal harus dengan persetujuan Kepala SKY atau PI audit intern dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai rahasia bank. B. Pengawasan terhadap kertas kerja audit. Kertas kerja audit harus berada dalam pengawasan SKY atau PI audit intern dan hanya boleh diakses oleh yang berwenang. C. Penyimpangan kertas kerja audit. Penyimpangan kertas kerja audit harus dipisahkan menjadi arsip dinamis, arsip aktif, dan arsip inaktif. D. Administrasi hasil audit. Hasil kerja akhir dari SKY atau PI audit intern adalah laporan hasil audit yang dibuat secara tertulis. Laporan hasil audit dan surat menyurat harus diarsipkan sebagai dokumen yang bersifat rahasia. 1. Administrasi komunikasi audit. Semua surat menyurat dan laporan yang berkaitan dengan audit yang merupakan bentuk komunikasi dengan auditor dan pihak lain harus diadministrasikan dengan baik. 2. Administrasi kelengkapan pelaksanaan audit. Setelah pelaksanaan audit selesai, SKY atau PI audit intern harus meneliti ulang kelengkapan administrasi dari seluruh berkas kertas kerja audit, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil audit. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there?